Shalom, Mejua-jua, Guru KKR. Kami akan share di sini yang menjadi materi kita untuk kebaktian Minggu tanggal 4 Desember 2022. Tadi sudah kita baca sama-sama bahan Alkitab, Markus 1 ayat 1 sampai 8. Lalu untuk anak remaja itu tambahannya 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Oke, kami coba memberikan penjelasan tambahan untuk kamu guru KKR kami semuanya ya. Pertama yaitu harus kita pahami siapa itu Yohanes Pembaptis, kan begitu ya. Jadi Yohanes Pembaptis secara singkat boleh kami jelaskan, dia adalah putra Imam Zakaria dan Elizabeth. Dan sejak usia muda, dia itu hidup di padang gurun dan menghabiskan waktu di sana untuk berpuasa dan berdoa. Jadi ada hal yang unik dari seorang Yohanes Pembaptis, itu yang menjadi ciri khasnya. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu unta dan diikat dengan ikat pinggang kulit. Dan yang lebih menarik lagi adalah makanannya, itu biasanya dari tanaman liar, atrit, dan madu hutan. Ya, itu dia penjelasan singkat tentang seorang Yohanes Pembaptis. Dan ketika umur Yohanes Pembaptis itu berusia 30 tahun, Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke lembah Yordan dan mengumumkan kepada semua orang tentang kedatangan Juru Selamat yang sudah dekat di dunia ini, dan bahwa setiap orang harus mempersiapkan pertemuannya, dalam artian pertemuan kita dengan Sang Juru Selamat, yaitu melalui pertobatan dan baptisan. Ya, jadi itu tadi kita baca di teks kita. Lalu kita ada ciri khas dari seorang Yohanes Pembaptis yang menurut kami ini juga harus kita contoh ya. Kita contoh, yaitu kalau kita bisa lihat sebenarnya Yohanes Pembaptis ini adalah bisa dikatakan nabi besar pada masanya, karena dia menyiapkan jalan, kan gitu ya, jalan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Kristus yang sudah dinubuatkan itu. Tapi walaupun demikian, kita bisa melihat bagaimana seorang Yohanes Pembaptis tidak merasa besar, ya, karena yang sudah dilakukannya, dan tidak menjadi sombong walaupun dia punya peranan penting dalam menyiapkan jalan Yesus. Tapi yang kita lihat dari seorang Yohanes Pembaptis, dia menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Maka ketika dia menyampaikan seruan pertobatan yang menjadi teks kita, dan juga ada di paralelnya di Matius 3 11a, mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Bayangkan ya, di orang Yahudi konteks kaki, kasut itu paling rendah, kan begitu ya, paling rendah. Tapi ternyata Yohanes Pembaptis memahami untuk melepaskan kasut Yesus pun dia nggak layak. Mengatakan begitulah kudusnya, begitulah mulianya, begitulah agungnya Sang Juru Selamat itu. Jadi dia bukan siapa-siapa. Jadi makanya ada lagu kan gitu ya, yang kami yakin dan percaya itu terinspirasi dari Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa Yesus harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang, kan begitu. Dengan kata lain bisa kita lihat bagaimana seorang Yohanes Pembaptis ketika dia melakukan pelayanannya, dia fokus kepada misi kerajaan sorga. Nah, bagaimana dengan kita, kan begitu ya. Kita ini semua kan sebenarnya Yohanes Pembaptis zaman sekarang, kalau kita akui. Apalagi kan guru-guru KKR kan, Yohanes Pembaptis zaman sekarang. Apakah selama ini lebih cenderung kita fokus kepada diri kita ketimbang kepada misi yang kita bawa? Sehingga akhirnya kalau kita fokus dengan diri kita, kita terbentur dengan ya anak-anak susah dibilangin, kan begitu ya, atau orang tuanya kita dapat kesan kurang mendukung pelayanan yang kita lakukan, bahkan mungkin juga gereja dan sebagainya. Akhirnya yang ada kita kecewa, marah, yang tadi seharusnya kita semangat, sudah berkurang semangat kita melayani, kan begitu. Kalau kamu guru KKR kami ada dalam tataran seperti itu saat ini, perlu cek dan recheck, kan gitu ya. Perlu bercermin dari seorang Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis dia fokus dalam misi kerajaan sorga, sehingga apalah aku ini, kan gitu ya. Dia harus semakin bertambah, sedangkan aku harus semakin berkurang. Itulah kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis. Nah, itu tentang seorang Yohanes Pembaptis. Lalu kita mau lihat yang menjadi isi teks kita, kan gitu ya.
Tadi sudah jelas sebenarnya di buku pedoman kita, tapi kita bisa lihat di sini bagaimana seorang Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk menyerukan pertobatan pada saat itu, untuk menyambut Sang Juru Selamat. Sehingga di ayat 2 bisa kita lihat bagaimana Yohanes berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Nah, guru-guru KKR memang menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Kita sudah sama-sama paham itu, kan begitu ya. Bukan berarti dengan menjadi Kristen atau bahkan menjadi guru KKR, menjadi pelayan, akhirnya hidup kita gampang, tidak. Tapi banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi dan tidak bisa dipungkiri itu membuat kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa. Itu membuat kita jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, seruan pertobatan harus terus disampaikan. Nah, begitu juga disampaikan oleh seorang Yohanes Pembaptis pada saat itu ya, bagi orang-orang Yahudi dan bagi orang-orang lain pada saat itu. Dan memang tidak bisa kita pungkiri ya, sampai saat ini pun kalau yang namanya seruan pertobatan itu pasti banyak dibenci orang. Bahkan mungkin banyak orang yang terganggu, kan begitu ya. Sebab yang namanya bertobat itu berarti berpaling, meninggalkan dosa untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, ini yang sederhana kita pahami, bahwa bertobat itu artinya berpaling, meninggalkan dosa, dan berbalik kepada Tuhan. Tapi yang harus kita pahami, suka atau tidak suka guru-guru KKR, berita pertobatan harus tetap kita sampaikan kepada dunia ini. Ya, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang sekitar kita, apalagi kamu guru-guru KKR, harus kamu beritakan terus kepada anak-anak, kan begitu, supaya apa? Dia paham untuk hidup benar dalam Tuhan, untuk meninggalkan dosa dan tinggal di dalam Tuhan. Sebab yang kita pahami bahwa kalau kita tidak mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita, yang ada kita akan mengalami kebinasaan secara kekal. Nah, ini penjelasan teks yang bisa kami tambahkan untuk persiapan guru-guru KKR dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita lihat tema kita untuk 4 kelas, ini kami gabung semuanya, itu adalah bertobatlah. Ya, ini temanya bertobatlah. Pasti seperti sering kami sampaikan untuk anak balita dan anak kecil ini mungkin wah apa ini kan gitu ya. Ini bukan kata yang biasa dalam keseharian mereka, dalam hari-hari mereka, tapi kita mau jelaskan apa itu bertobat bagi anak-anak kita. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu apa yang menjadi tujuan pengajaran kita untuk minggu ini dengan bahan kitab Markus 1 ayat 1 sampai 8 dengan tema bertobatlah. Itu pertama, supaya anak dapat mengucapkan dan menjelaskan tema. Sudah pasti ini untuk anak balita dan anak kecil kan gitu. Lalu setelah itu anak dapat menyebutkan kembali seruan Yohanes Pembaptis tentang pertobatan. Jadi dengan kata lain ada cerita diulangi tentang teks kita, tentang bacaan Alkitab kita. Lalu setelah itu aplikasi. Ya, aplikasi bagaimana anak-anak kita bisa menyebutkan contoh-contoh bagaimana orang bertobat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu setelah itu sampai di tekad untuk tetap hidup dalam pertobatan. Nah, tambahannya yang bisa kita lihat ada ayat hafalan ya guru-guru, itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Kami sangat menyarankan supaya ayo anak-anak KKR coba tetap diajari untuk menghafal ayat firman Tuhan. Jadi ini pun kami rasa pembiasaan yang baik ya, bahwa firman Tuhan harus dihafal ya, firman Tuhan harus diingat. Jadi kalau ada ayat hafalan, ayo kalau bisa ini juga bisa jadi motivasi untuk guru KKR atau untuk anak-anaknya, siapkan aja satu makanan kan, siapa yang hafal dia dapatkan gitu aja kan. Jadi jangan gara-gara udah ada latihan latihan Natal. Jadi seadanya saja kita memberikan pelayanan kita ke anak-anak kita, khusus dalam pelayanan firman Tuhan. Kami rasa nggak begitu ya. Lalu metode cerita, silakan guru KKR, kita infokus sudah lengkap. Kalau memang mau nampilkan nanti ketika menceritakan tentang Yohanes Pembaptis, kamu tampilkan gambarnya seperti sekarang sudah dimudahkan ya. Lantai 1, lantai 2 sudah ada 2 infokus, bisa kamu pergunakan kan begitu ya. Ini nyanyian rekomendasinya, dengar dia panggil nama saya, mengikut Yesus keputusanku, hidupku bukannya aku lagi. Silahkan ditambah lagu yang lain. Nah, apa kegiatan pengajaran yang bisa kami sampaikan guru-guru KKR? Kalau kami lihat di buku pedoman itu sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus karena banyak contoh-contoh yang diberikan. Hanya kami ini sistematikanya kami tambahi seperti ini dia. Pertama itu, apa itu bertobat? Kan begitu. Guru bertanya kepada anak-anak, apa itu arti bertobat? Siapa yang tahu kan begitu dia. Setelah itu bisa kami jelaskan secara sederhana untuk anak balita dan anak kecil itu bertobat adalah bahwa kita tahu, kita sadar
bahwa yang kita lakukan itu salah, lalu kita berubah jadi lebih baik, kan begitu dia. Itu secara sederhana. Tapi untuk yang lebih gede lagi, untuk anak tanggung dan anak remaja, bisa kita katakan bahwa bertobat itu berarti kita sadar akan perbuatan kita yang jahat, lalu kita meninggalkannya, kita memperbaharuinya jadi perbuatan yang baik. Nanti mungkin bisa kami tambahi di sini yang berkenan bagi Tuhan, kan gitu ya. Karena belum tentu perbuatan baik berkenan kepada Tuhan, tapi yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan itu sudah pasti benar, kan gitu ya. Lalu setelah itu kami lihat di buku pedoman kita banyak contoh-contoh ini, contoh-contoh orang bertobat. Di balita ada, di anak kecil ada. Kami hanya angkat ini 2 contoh saja, tapi menurut kami nanti bagus kami angkat aja semua contoh yang ada ini. Contohnya seperti ini ya, yang dikatakan seseorang itu mengalami pertobatan ataupun bertobat. Contohnya si Beni, ya, yang biasanya suka cakap kasar, cakap kotor, tapi dia tahu dan sadar itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu dia berubah, tidak lagi pernah cakap kasar ataupun cakap kotor, kan gitu dia. Nah, tanya nanti siapa yang sering seperti itu? Kalau ada, hari ini harus bertobat, kan begitu dia. Lalu ada juga si Cindy, ya, kalau bangun pagi dia selalu nangis. Ini perlu juga kan, biasanya ini anak-anak balita, anak kecil, kalau dia suruh sekolah misalnya bangun pagi atau mau kebaktian minggu kayak sekarang ini cepat masuk kan, anak KKR kita mungkin ada drama dulu kan gitu, yang nangis lah, yang apalah. Nah, ini kami rasa momen baik orang tua minta tolong ke guru KKR untuk memberikan contoh ini, bahwa ternyata itu salah, itu nggak baik gitu. Lalu Cindy tahu, dia sadar kalau menangis itu setiap bangun tidur tidak baik, akhirnya dia berubah, dia bertobat, ya. Kaitkan dengan kata bertobat tadi lagi, dia setiap bangun tidur sekarang sudah bersuka cita dan bergembira, kan gitu ya. Itu contoh-contoh. Nanti tambahan seperti kami bilang ada di anak balita, di anak kecil itu ada contohnya. Lalu kita lanjut, ya. Kita masuk ke teks, kan gitu ya, kita masuk ke teks. Nah, tadi di bacaan Alkitab kita, kitab Markus 1 ayat 1 sampai 8, kita ini ada mendengar seruan Yohanes Pembaptis, kan begitu, ada kata bertobat yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi guru-guru KKR, seperti pesan kami selalu kepada kamu guru-guru KKR, bahwa ketika ada tokoh, ayo jelaskan ya siapa dia, ceritakan tentang siapa dia. Tadi di penjelasan untuk guru-guru KKR sudah kami sampaikan. Itu juga nanti kami sampaikan ke anak-anak kita. Jadi tak kenal maka tak sayang, kan gitu ya. Jadi harapan setelah mereka kenal siapa itu Yohanes Pembaptis, itu boleh menjadi tokoh favorit atau boleh jadi idola mereka, bahwa Yohanes Pembaptis itu keren loh, rendah hati loh, kan gitu ya. Mungkin bisa di situ yang kami sampaikan, dia tuh rendah hati, walaupun dia sudah dikasih tugas yang penting oleh Tuhan, dia berhasil, itu tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia membanggakan dirinya, kan gitu ya. Kami rasa itu pun bisa jadi poin penting ketika nanti kamu memberikan pengajaran ke anak-anak. Nah, yang kita lihat lagi bagaimana Yohanes Pembaptis itu dipakai Tuhan, kan begitu ya. Jadi mulut Tuhan untuk menyerukan pertobatan pada saat itu. Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis yaitu bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, kita lihat di sini guru KKR ada 3 pesan, kan gitu ya. Ada 3 pesan yang disampaikan. Tadi sudah bertobat, ya, bertobat sudah kami jelaskan tadi apa artinya. Berarti itu meninggalkan dosa dan kembali, kan gitu ya, kepada Allah. Setelah itu ada kata dibaptis, beri dirimu dibaptis. Ya, kenapa perlu diberi diri kita dibaptis? Karena di kita secara dogma, secara teologi, secara pemahaman orang Kristen, yang namanya dibaptis itu berarti sama dengan kita dimateraikan, kita dicap, kan gitu. Kehidupan kita itu sudah menjadi kepunyaan Allah, sebab saat kita dibaptis itu nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu disematkan di kita, kan begitu dia. Jadi oleh karena itu setiap kita yang sudah dimateraikan, dibaptis, itu menjadi kepunyaan Tuhan, dan kita percaya bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Tadi di kitab 1 Yohanes 1, ini maaf ayat 2 saya kami bikin ya, di ayat 8 ya, di ayat 8 sudah dijelaskan bahwa hanya Tuhan yang paling setia dan adil mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, ayo, kan gitu ya, hidup bertobat, mau dibaptis, dimateraikan, sehingga akhirnya kita boleh menjadi kepunyaan Allah. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita mau mengampuni
mengampuni setiap anak-anaknya yang mau mengakui kesalahan dan juga mau berubah atas kesalahannya itu. Jadi jelas bahwa perlu sekali kita selalu mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Tadi di buku bimbingan penjelasan untuk guru KKR sudah jelaskan ya, bahwa kita perlu mengalami pertobatan setiap saat, setiap hari. Nah, kenapa? Kenapa kita perlu sekali mengalami pertobatan setiap saat, setiap hari? Dan biasanya itu kita sampaikan lewat doa kita kan. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan, kita berkomitmen, kita berjanji untuk lebih baik lagi untuk besoknya kan begitu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri guru-guru KKR bahwa kita manusia sering sekali melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Jadi teks kita tadi di bacaan remaja menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kan begitu. Kita setiap hari memulai hari kita saja bisa berdosa, marah-marah misalnya. Kan itu dosa ya. Di marah-marah kita itu kadang-kadang kita benci, kesal segala macam, hati kita udah nggak ini lagi kan, udah nggak tenang lagi. Atau bahkan yang lebih parahnya keluar kata-kata yang nggak baik kan begitu, yang akhirnya menyakiti orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang bilang dia nggak berdosa, itu sama dengan pendusta, sama dengan penipu. Jadi setiap hari itu mengalami yang namanya jatuh bangun kan gitu ya, dalam kehidupan kita, melakukan kesalahan, melakukan dosa, sehingga sudah selayaknya lah kita harus setiap saat mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Dan seperti kami sampaikan tadi dalam doa kita, ya kan gitu. Jadi bisa kami sampaikan nanti ke anak-anak kita yang remaja khususnya dan anak kecil. Makanya kenapa kita setiap berdoa, ampunilah kesalahan kami Tuhan, kan begitu ya, sebab kami sudah melakukan banyak hal yang tidak benar hari ini. Jadi kalau mungkin doa bareng-bareng, mungkin sebatas itu aja kita dalam pengakuan dosa kita, kan gitu ya. Tapi coba nanti ke anak-anak KKR, khusus anak tanggung dan remaja, guru-guru KKR, kami ajari mereka, kami ingatkan mereka, ketika melalui satu hari itu, teringat memang ada hal-hal yang tidak benar kita lakukan, itu sebutkan aja, kan gitu ya, dalam doa kita, mohon kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku udah cakap kotor, Tuhan, hari ini aku melawan sama orang tuaku, Tuhan, hari ini aku pukul adikku, Tuhan, hari ini aku mencuri, Tuhan, aku hari ini, gitu kan. Jadi itu coba push mereka, kami ingatkan mereka, ayo, akukan semua itu di hadapan Tuhan, kan begitu. Tapi di tengah-tengah mengakukan itu, harus komitmen untuk tidak mengulanginya lagi, dan disitulah pertobatan itu ada, kan begitu, ketika kita tidak mengulanginya lagi. Jadi kesadaran akan dosa adalah salah satu jalan kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi kita yakin dan percaya Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memiliki pengampunan bagi kita, tapi bukan berarti akhirnya kita asik aja terus bikin dosa, enggak. Tapi dia Tuhan yang penuh kasih. Oleh karena itu kalau kita mengaku, sadar, dan mau berkomitmen untuk bertobat, pasti akan ada selalu pengampunan, kan begitu. Jadi ini contoh-contoh pertobatan yang bisa kita lakukan. Mungkin ini untuk yang anak tanggung dan remaja ya, guru-guru KKR ya, tidak berbohong lagi, tidak berkata kasar atau kotor, tidak mencuri. Ini yang penting ya, yang selama ini mungkin kurang berdoanya, kurang ibadahnya, berkomitmen, bertobat, rajin berdoa dan beribadah. Kalau di buku bimbingan itu lebih apalagi ya, lebih keren lagi contohnya, kami rasa lebih dahsyat lagi. Itu ada tentang balap liar remaja, tentang gadget yang sudah menguasai remaja, narkoba pada remaja, rokok dan sebagainya. Mungkin ini boleh juga jadi momen sama kamu guru KKR, anak-anak remaja mungkin ada yang sudah merokok dan sebagainya. Ya coba berubah, bertobat, karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Memang betul di Alkitab nggak ada ditulis dilarang merokok, nggak ada. Tapi Tuhan bilang apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Yang namanya bait Allah kan nggak boleh dikotori, kan gitu ya, dengan apapun, termasuk oleh asap rokok, karena rokok itu termasuk bentuk keegoisan manusia, kan gitu dia ya, mementingkan diri sendiri, karena nggak peduli dia asap rokok yang dibuatnya itu justru bisa lebih membawa dampak negatif kepada perokok pasif. Kan gitu ya. Jadi itu bentuk termasuk orang yang serakah, orang yang egois, orang yang tidak punya penguasaan diri. Oleh karena itu perlu kami ingatkan di situ guru KKR, ini momennya kami rasa. Nah, ini yang kami rasa tidak kalah penting ya. Ini terakhir guru KKR, bahwa pengakuan dosa ya, kesadaran kita akan dosa-dosa kita juga harus diikuti dengan sikap jera ya, tidak melakukan dosa tersebut lagi. Ulakari salah aku Tuhan, minta pagi ulihika, membagemia, Kristen tomat, sebentar tobat, setelah itu kumat,
Ya, kita mau orang Kristen itu ya Kristen sejati, bukan Kristen tomat kan. Tobat kumat. Ya, artinya apa? Maci nih bagi. Jadi tidak hanya sebatas bibir, tapi terlihat dari perbuatan yang terpancar dari hatinya, kan gitu dia. Jadi dari hati akan keluar dari perbuatan-perbuatannya. Jadi ini yang kami boleh sampaikan Guru KKR. Selamat melayani Man Bandu Krinana, Tuhan si pengasuh kam, gunanahkan kata naman anak-anak takrina. Bujur.